Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita melakukan ibadah pada sore hari ini, kita menyanyi dari himne Pelkat PKP GPIB, tersebar di pulau-pulau. Pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami, citrawani tak setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh, tak berluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Sapaan di awal ibadah. Selamat sore kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Satu hari lagi dilewati bersama dengan Tuhan. Sore ini kita bersekutu bersama untuk mensyukuri penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang minggu dan hari kerja ini. Mari persiapkan hati kita dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri dan dengan sukacita mengkidungkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 6, Hai masyurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar
Ibu-ibu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami puji dan sembah, muliakan dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami. Dan Engkau juga yang mengampuni semua kesalahan dan dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan bersama-sama pada sore hari ini untuk menghayati persekutuan Pelkat PKP. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami pada sore hari ini, dari awal sampai akhir. Karuniakan dan kuduskanlah untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah pada sore hari ini. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari menimbang hikmat melalui penuturan penulis Amsal dari Amsal 3 ayat 27 dan 28. Mari membaca secara silih ganti. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Ibu-ibu, saya akan membaca bagian yang condong keluar, ke dalam, dan ibu-ibu akan membaca bagian yang condong keluar. Ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi, sedangkan yang diminta adalah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Henry Ririhena, kita kidungkan Kidung Jemaat 462 bait 1 dan 3. Tolong aku Tuhan. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan di sore atau malam hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai dengan 44. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kembali kami kaum ibu di dalam persekutuan kaum perempuan Pancoran Rahmat Tuhan, kami rindu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sapalah kami dengan kebenaran firman-Mu,
Buatlah kami boleh mengerti dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Tuhan untuk boleh menyatakan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya undang ibu-ibu berdiri untuk kita membaca bagian Alkitab di malam hari ini dari Markus 6 ayat 35 sampai dengan 44. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah meriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di dalam persekutuan kaum perempuan di dalam ibadah di malam hari ini. Kita boleh membaca bagian firman Tuhan yang dimana kita boleh melihat bagaimana pelayanan Yesus yang selalu didasari oleh belas kasihnya kepada orang-orang yang dikatakan di sini seperti tersesat bak domba tanpa gembala pada ayat yang ke-34. Begitu banyaknya, begitu padatnya pelayanan Tuhan Yesus dan begitu banyak kebutuhan yang ada yang hendak dilayani oleh Yesus. Sehingga waktu untuk beristirahat maupun untuk makan pun tidak sempat. Jika kita melihat di ayat 31. Bahkan rencana Yesus dan para murid untuk kemudian menarik diri ke tempat sunyi dan beristirahat tidak bisa terlaksana dengan baik. Orang banyak berbondong-bondong mendatangi tempat mereka di mana mereka akan beristirahat. Dorongan kasihlah yang membuat Yesus tetap melayani mereka. Makan dan istirahat pun terlupakan. Yang terpenting saat itu adalah Yesus melayani akan kelaparan rohani orang banyak. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Seperti pada ayat ke-34, pada bagian yang terakhir. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus memenuhi kelaparan rohani banyak orang. Dan mereka ini butuh makanan. Kemudian jika kita lihat apa yang kita baca tadi, para murid-murid sepertinya kehilangan akal dan bersikeras agar orang-orang itu harus disuruh pulang pada waktu hari sudah malam. Mereka berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan." Hal ini diusulkan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus. Dan jika kita melihat, tidak satupun dari orang banyak itu sebenarnya yang meminta atau mengusulkan untuk mereka pulang. Jadi ini diusulkan oleh murid-murid Kristus sendiri. Dan jika kita lihat orang-orang banyak ini tentu sama, mereka juga merasakan lapar yang sama dengan para murid, tapi mereka tidak mengatakannya. Karena sepertinya mereka sangat menikmati akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dari setiap kata-kata yang keluar dari mulut Kristus, yang mengajar bagaikan lebih dari makanan jasmani yang mereka perlukan. Sehingga sepertinya mereka lupa akan keberadaan mereka, diri mereka sendiri.
Tetapi di lain pihak, justru para murid yang berpikir bahwa sebaiknya mereka dibubarkan saja. Justru para murid yang tidak mau direpotkan oleh banyak orang ini. Para murid melihat kepada diri mereka sendiri. Dan mereka gagal melihat teladan Yesus saat Yesus melayani orang banyak itu. Bagaimana dia memperlakukan orang banyak itu. Dan Kristus menyuruh mereka untuk memberi makan orang banyak itu. Seperti suatu perintah. Kamu harus memberi mereka makan. Tentu ini mengejutkan para murid-muridnya. Jika kita melihat kembali tujuan tadi Kristus dan murid-muridnya, mereka ingin beristirahat, mereka ingin menyendiri, mereka ingin pergi. Kita melihat sebenarnya orang-orang ini membuat murid-murid dan Kristus itu nggak bisa makan. Tapi Kristus tidak mau membalas apa yang mereka lakukan dan kemudian menyuruh mereka pergi tanpa makan. Tidak. Sebaliknya, Yesus mengajarkan bahwa mereka harus berbuat baik kepada orang lain. Yang walaupun awalnya kelihatan mengganggu. Dan dia menyuruh murid-muridnya menyiapkan makanan itu bagi orang-orang itu. Mereka datang kepadanya untuk mendapatkan makanan rohani, tetapi Tuhan mau mereka juga diberikan makanan jasmani. Sehingga menunjukkan bahwa Kristus sangat peduli akan kebutuhan orang banyak itu. Dikatakan bahwa pemeliharaan Allah itu tidak bisa dicobai, tetapi hanya bisa dipercayai bahwa akan datang pada waktunya. Dan jika waktunya itu datang, maka tidak pernah mengecewakan orang-orang yang setia melayani Allah. Melainkan akan membawa kelegaan, melegakan banyak orang dengan kejutan dan pertolongan yang tiba-tiba, tepat pada saat yang benar-benar diperlukan. Kemudian para murid keberatan dengan hal itu. Logika mereka berpikir, jika kita harus membeli roti, dan kami harus menyiapkan uang sebanyak 200 dinar. Ibu-ibu, 1 dinar itu adalah upah orang untuk 1 hari pada masa itu. Jadi kalau 200 dinar setara dengan upah hampir setahun uang dari mereka. Jika mereka harus memberi makan 5.000 orang itu, mereka perlu uang sekitar 200 dinar. Logika mereka berjalan. Begitulah mereka memiliki saat itu kondisi iman yang lemah. Bahkan mereka nggak bertanya sama Kristus, nggak tanya sama Tuhan Yesus di situ. Apa yang harus kita lakukan? Mereka langsung bilang, bagaimana kita membeli Tuhan 200 dinar? Itu pun mereka masih akan bertanya-tanya lagi. Kalaupun ada uang, mau belinya di mana? Mau carinya di mana? Lalu bisa nggak cukup yang dibeli dengan 200 dinar itu? Itu logika yang normal ya. Pikiran berjalan bergerak seperti itu. Habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Kekhawatiran mereka kemudian membuat mereka menjadi tidak peduli. Dan Tuhan Yesus membiarkan ini terjadi. Supaya membiarkan mereka melihat kebodohan mereka sendiri. Karena mereka memikirkan segala sesuatu dengan kemampuan dirinya mereka sendiri. Dan supaya kemudian mereka boleh melihat apa yang Kristus lakukan. Apa yang Kristus sediakan bagi mereka. Dan Tuhan akan membukakan itu. Dan Allah yang sama, ibu-ibu, yang dahulu ketika Musa di padang gurun melihat mana dan burung puyuh diberikan kepada bangsa Israel. Allah yang sama saat itu memberikan makan orang banyak dengan 5 roti dan 2 ikan dari tangannya sendiri. Dan ini yang murid-murid lihat pada saat itu. Kristus membuat hal itu terjadi dan semua orang dipuaskan oleh makanan jasmani. Melalui 5 roti dan 2 ikan yang ada, yang mereka bisa kumpulkan. Kalau dalam Injil paralel di Yohanes 6, dikatakan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu datang dari seorang anak yang memberikan makanannya kepada para murid. Dan Yesus berkuasa melipat gandakannya, sehingga 5.000 orang laki-laki bisa makan. Kita sering melihat Kristus, Tuhan Yesus sering dijamu oleh orang-orang. Kita sering melihat Yesus makan dengan teman yang ini, atau dia makan dengan teman yang itu. Tapi saat ini kita melihat bahwa dia sendiri yang sedang menjamu begitu banyak orang. Ini menunjukkan bahwa ketika orang lain sedang melayani Yesus dengan barang kepunyaan mereka, hal itu bukan berarti Kristus tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Melainkan karena Yesus mau menunjukkan kerendahan hatinya dengan bersedia dengan senang hati menerima jamuan orang lain. Nah, ketika Yesus menunjukkan bagaimana dia melayani kebutuhan banyak orang, kita melihat beberapa hal.
Yang pertama, makanan yang disediakan itu makanan yang biasa-biasa saja. Enggak istimewa, tidak macam-macam, tidak mewah, seperti yang mungkin kita kenal saat ini. Jika Kristus mau, dia bisa sediakan itu dengan sangat mudah. Tetapi dia melakukan ini semua dengan tujuan supaya kita bisa puas, cukup dengan makanan yang sesuai untuk kita. Yang tidak mewah-mewah. Jika kita sudah mempunyai apa yang kita butuhkan, maka tidak menjadi masalah dengan soal cita rasa, kemewahan, atau hawa nafsu kita. Itu tidak menjadi penting lagi. Karena Allah memberikan makanan untuk memuaskan rasa lapar kita di dalam kasih-Nya Dia. Dan janji bagi orang yang takut akan Tuhan adalah bahwa mereka pasti diberi makan oleh Bapa di sorga. Tetapi Dia tidak berkata bahwa orang-orang akan berpesta pora dengan makanan mereka. Jika Kristus dan para murid-Nya bisa menerima hal-hal yang sederhana, kita tentu juga pasti bisa melakukannya. Yang kedua, orang-orang banyak itu kemudian duduk dengan tertib. Mereka duduk berkelompok di atas rumput yang hijau seperti tadi kita baca di ayat 39. Ada yang duduk dalam kelompok 100, ada yang duduk dalam kelompok 50 pada ayat yang ke-40. Supaya bekal makanan yang bisa dibagikan kepada mereka itu lebih mudah dan teratur. Karena Allah adalah Allah yang teratur. Allah di atas segala keteraturan. Allah bukan atas segala kekacauan. Dengan begitu setiap orang bisa diperhatikan agar mendapatkan bagian yang cukup dan tidak ada yang terlewat untuk dilayani. Yang ketiga kita melihat bahwa ketika suatu berkat diucapkan atas makanan itu, Kristus, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Yesus tidak meminta salah satu muridnya untuk berdoa, untuk mengucapkan berkat. Dia melakukannya sendiri. Dan oleh berkat inilah roti-roti itu secara ajaib menjadi berlipat ganda. Begitu juga dengan ikannya. Dari tangan Kristuslah mereka semua menerima berkat itu dan makan sampai dengan kenyang. Jumlah mereka 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung yang perempuan dan yang anak-anak. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mukjizat ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa Kristus datang ke dunia untuk menjadi sang penyedia dan juga sekaligus sang penyembuh yang agung. Ia bukan hanya memulihkan tetapi juga memelihara kehidupan rohani serta memberikan gizi yang baik bagi pertumbuhannya, dan di dalam Dia ada kecukupan bagi semua orang yang datang kepadanya. Cukup untuk memenuhi jiwa mereka dan bahkan cukup untuk memenuhi, dikatakan di sini seperti gudang-gudang perbendaharaan. Hal-hal yang seperti lumbung, dan Tuhan mencukupi semuanya itu. Tidak ada yang akan dibiarkan pergi dari Kristus dengan tangan kosong. Karena mereka semua yang datang kepadanya akan mengalami kepenuhan diri mereka. Yang keempat, jika kita baca pada ayat yang terakhir, ayat 43, sisa-sisa makanan itu diperhatikan. Yang terkumpul sampai 12 bakul penuh di luar dari sisa-sisa ikan. Walaupun Kristus menyediakan cukup roti, di sini Dia hendak mengajarkan kita untuk tidak membuang-buang berkat Allah. Kita harus ingat, ada banyak orang yang memerlukan itu. Ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan itu. Dan kita tidak tahu, mungkin suatu saat nanti kita pun juga akan memerlukannya. Jika Yesus dapat melakukan yang luar biasa pada sumber yang terbatas seperti itu, Ia pun dapat melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki sesuatu yang kita anggap tidak berarti, tetapi kita ingin melayani orang lain dengan apa yang menjadi milik kita itu, kita bisa taruh di tangan Yesus. Ia akan melakukan hal yang besar dengan karunia dan talenta yang ada pada kita untuk menyentuh hidup orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari refleksi renungan kita di malam hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan peduli dan mengerti kebutuhan umatnya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita bisa menjadi lemah dan menjadi tidak peduli dengan sesama kita, Allah tetap setia memelihara kita. Dan itu yang melegakan kita. Yang kedua, mukjizat itu nyata. Karena kuasa Allah menyertai umat pilihannya.
Di dalam pelayanan memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kerajaan Allah di dunia ini, tanda-tanda kuasa dan kemuliaan Allah akan menyertai pemberitaan firman itu. Dan itu nyata, terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga, berikan segala kemampuan kita yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk membawa mereka mengenal Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena seberapapun itu yang kita bawa kepada Tuhan, yang sesuai dengan kemampuan kita, maka Tuhan akan menjadikannya berlipat ganda di dalam kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Saya ingin menutupnya dengan suatu kisah yang ceritanya diambil di sekitar akhir tahun 1880-an. Seorang yang bernama George Siebold, imigran dari Eropa yang adalah seorang pelayan di hotel kecil di Philadelphia, Amerika Serikat. Tapi dia tidak menyangka bahwa apa yang terjadi di malam itu akan mengubah hidupnya. Suatu malam yang dingin dan sepi, sepasang suami istri yang sudah tua dengan tergesa-gesa masuk ke sebuah hotel kecil di tempat George ini boleh bekerja. Mereka terlihat sangat kelelahan dan perlu tempat untuk menghindari badai. Tetapi sayangnya malam itu kamar hotel penuh semuanya, bahkan hotel-hotel lain pun penuh. Dan George yang pada saat itu sedang berjaga di hotel kecil itu, memandang pasangan tua itu dengan rasa iba. Dia tidak bisa membiarkan pasangan itu tinggal di luar, dengan udara yang dingin, apalagi sudah larut malam. Dia segera memutuskan untuk memberikan kamarnya kepada mereka. Jika Bapak Ibu tidak keberatan, dia berkata, silakan gunakan kamar saya. Saya harap kamar saya yang sederhana ini dapat memberi tumpangan dan memberi kehangatan kepada Anda, kata George kepada pasangan itu. Pasangan suami istri tua itu dengan penuh syukur menerima tawaran George. Keesokan harinya, ketika akan check out, mereka menggenggam tangan George dan berkata dengan tulus, kamu adalah orang yang ideal untuk mengelola hotel terbaik di Amerika. Mungkin suatu hari nanti, saya akan membangunkan sebuah hotel untukmu. George hanya tersenyum sambil mengantar mereka ke pintu untuk meninggalkan hotel. Suatu hari beberapa tahun kemudian, George menerima sepucuk surat yang berisikan tiket ke New York. George baru tahu pria tua yang dilayani ketika itu adalah seorang miliarder Waldorf Astor yang memiliki hotel termewah di Amerika Serikat. Astor memenuhi janjinya malam itu. Dia menunjuk George sebagai manajer pertama hotel yang baru dibangunnya. Dan seperti diduga, George memang tidak mengecewakan harapan Astor untuk menerapkan prinsip dedikasi tanpa pamrih pada hotel tersebut. Di bawah manajemennya, Hotel Waldorf Astoria telah menjadi landmark kebanggaan orang-orang di New York. Ternyata sikap dalam bekerja sangat menentukan keberhasilan. Bila bekerja hanya untuk mencari uang semata, maka karir dari hasil yang diperoleh akan biasa-biasa saja. Namun jika bekerja dengan hati yang mau melayani orang lain dengan tulus, dengan motivasi bahwa lewat pekerjaan, maka harus memberi dampak dan menjadi berkat bagi orang lain, maka akan memperoleh hasil yang luar biasa. Terlebih lagi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melayani Tuhan semesta alam, segala yang terbaik dari diri kita akan kita berikan baginya sebagai tanda syukur kita yang dalam atas anugerah yang sudah diberikan bagi kita. Pengorbanannya, anugerah penebusannya begitu mahal bagi kita. Dan itulah kuasa Tuhan yang akan melipat gandakannya dari apa yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya ibu-ibu sekalian boleh diberkati Tuhan, boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 462 bait yang keempat. Tolong aku Tuhan. Tuhan yang abadi, bila hatiku menunjukkan kasih
Marilah kita menyatukan hati kita, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, Allah semesta alam, Bapa yang maha baik, yang memelihara kehidupan kami, melindungi kami, menjaga kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur sebagai kaum ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dan bersama dengan umat-Mu. Ketika kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kami diteguhkan bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami, yang peduli akan kehidupan kami, yang mengerti akan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami renungkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri, untuk kami boleh memperhatikan akan sesama kami, akan kebutuhan mereka. Kami boleh memberikan yang terbaik dari kemampuan kami yang kami miliki. Kami boleh mempersembahkan itu kepada Tuhan, baik dalam pikiran kami, doa kami, kerja kami. Segala sesuatu yang kami persembahkan kepada Tuhan, biar Tuhan berkati itu, sehingga boleh berlipat ganda untuk memberkati banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan menjaga kami melewati banyak pergumulan, hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan kami, akan pandemi yang juga masih terjadi, yang membawa kesusahan-kesusahan secara ekonomi bagi banyak keluarga. Kami para ibu, para istri, yang juga mendampingi para suami, bergumul bersama dengan keluarga. Ada banyak pergumulan yang kami rasakan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, untuk boleh menjalani akan hari-hari kehidupan kami dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh syukur kepada Tuhan, sepenuhnya bersandar kepada kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga kami juga boleh saling memperhatikan dalam persekutuan bersama, di tengah keluarga, di tengah lingkungan gereja, di tengah masyarakat. Kami tetap menjadi saksi-saksi Tuhan yang terus melakukan hal yang baik, tengah-tengah banyak kesusahan-kesusahan yang juga harus kami gumuli bersama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, relasi suami istri, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, juga relasi orang tua dan anak, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, juga relasi akan teman-teman dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan juga anak-anak kami yang sedang bertumbuh. Dalam pergumulan ini kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dan berkati semuanya. Tidak mudah Tuhan menjalani akan kehidupan yang di depan kami seperti tidak pasti. Tetapi Tuhan sendiri yang menjamin akan kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak Tuhan yang setia. Karena Tuhan setia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat yang sakit, yang dalam proses pemulihan. Bapak Fredrik Sahertian, Bapak Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Papon Simanjuntak, Ibu Els Pranoto, Bapak Gamaliel Huta Barat, Ibu Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Palandeng, Ibu Juliana Pitupulu, Bapak Victor Tumanseri, Ibu Audrey Sahertian. Biarlah Tuhan melawat mereka dalam kasih Tuhan untuk boleh memulihkan akan kesehatan mereka. Juga keluarga-keluarga di minggu ini, sektor Bethlehem, keluarga Kando, sektor Nazaret keluarga Boni Prasetyo, sektor Tiberias keluarga Anneke Surentu, sektor Kanaan keluarga Adrian Manurung. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk proses pengurusan izin prinsip dan semua upaya untuk kami bersosialisasi dengan warga sekitar gedung yang akan kami gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong sehingga segala proses boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mendapatkan izin sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa untuk proses penggalangan dana yang kami perlukan untuk kami boleh melunasi kewajiban kami boleh melakukan renovasi gedung, dan banyak hal yang kami gumuli Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses penjualan dan pembelian pastori. Tuhan memberkati agar ada pada saatnya Tuhan mengirimkan pembeli yang tepat bagi kami. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan dalam pergumulan untuk menyelenggarakan proses vaksinasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan untuk boleh membawa kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk korban-korban bencana yang terjadi di seluruh Indonesia, dimanapun.
Tuhan menguatkan, dan Tuhan juga menolong agar kami juga boleh menolong sesama kami, untuk kami boleh saling berbagi. Terima kasih Tuhan, banyak yang kami rindu naikkan. Dan setiap doa-doa yang kami naikkan di dalam setiap keluarga Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak dan rencana pada waktu yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap orang yang percaya. Inilah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Persembahan bagi Tuhan sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Ibu-ibu, marilah bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami persembahkan pemberian sukarela dan pujian serta seluruh hidup untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi sesama, termasuk bagi pelayanan jemaat kami, Jemaat Pancoran Rahmat. Kiranya Engkau mau pakai persembahan kami ini untuk kami melakukan akan pemberian kami ini sebagai tanda syukur untuk kami membagikan ke jemaat kami, Jemaat Pancoran Rahmat, demi hormat dan kemuliaan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan kita setiap hari untuk boleh menyatakan iman kita bahwa Tuhan yang memelihara dan menuntun kehidupan kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan untuk menjadi hormat dan kemuliaan yang Tuhan gunakan untuk melipat gandakan bagi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita akan mengangkat pujian dari Kitab Bakti 116 ayat bait 1 dan 2, Yesus inginkan dirimu bersinar terang.
arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus boleh menyertai ibu-ibu dalam persekutuan kaum perempuan Pancoran Rahmat Depok dan setiap orang yang percaya dari sekarang sampai selama-lamanya.